warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Tarot Penenang Jiwa. Apa kabar Aquarius? Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa menyaksikan readingan terbaru dari kami. Dan kali ini pembahasannya pastinya sesuai dengan permintaannya para subscriber tercinta dari sahabatku penenang jiwa ya. Di sini ada yang meminta untuk dijelaskan mengenai pertemuan dengan jodoh di mana dan bagaimana ceritanya. Dan apa sih yang akan terjadi selanjutnya, seperti itu ya. Kita akan buka untuk Aquarius dan terima kasih atas kesempatannya untuk bisa menyaksikan readingan terbaru dari kami. Nah, kita lihat pembacaan energinya ya. Jika ini resonate untuk Anda, berarti ini adalah energi Anda. Jika tidak resonate, maka bukan energi Anda, seperti itu ya. Oke, untuk Aquarius, sini kita lihat energinya sama-sama ya. Oke. Ketok palu. Biar terpanggil energinya ya. Oke. Saya rasa energinya ini beda dengan pembacaan yang kemarin ya. Kalau kemarin kan pembacanya mengenai ciri-ciri jodohnya ya. Dan sekarang pertemuannya seperti apa dan bagaimana, seperti itu ya. Karena di sini pembacanya umum ya, tidak akan selalu resonate dengan Aquarius ya. Oke, Aquarius. Pertemuan dengan jodoh itu di mana? Oke, kita bahas mengenai pertemuannya di mana dulu. Saya rasa di sini ada yang bertemu dengan jodohnya. Ini orang masa lalu dibawa orang baru ya. Kalau untuk pertemuannya dengan orang masa lalu, di sini dulu Anda bertemu dengan dia dari tempat kerja. Tempat Anda bekerja, mungkin pas waktu lagi bekerja atau teman kerja ya. Atau mungkin memang di sini pasangan Anda di mana Anda sudah putus dengan seseorang, tiba-tiba ketemu dengan seseorang yang klik dengan Anda, seperti itu ya, di perjalanan mungkin ya. Dan pertemuan di perjalanan ini membuat Anda terkejut, seperti itu ya. Dan hal-hal yang terjadi dalam hidup Anda di sini, saya rasa untuk yang orang masa lalu udah cukup banyak ya pertemuannya ya. Kenapa bertemu dengan seseorang ini dalam perjalanan? Karena Anda mungkin terlibat pada cinta segitiga dengan seseorang yang lain ya, atau dengan pasangan lain, sehingga di sini Anda bertemu dengan orang baru, atau memang mungkin Anda tidak sengaja bertemu di jalan gitu ya dengan seseorang ini. Mungkin ada orang yang lagi, kalau pria ngeliatin cewek, cewek kayaknya cantik banget deh, godain dah
udah kayak gitu ya kalau cowok ya. Beda kalau cewek lagi di jalan, ada cowok, cari perhatian deh, kayak gitu ya kan. Aduh, parah banget sih kalau Aquarius ini dengan orang masa lalu ya. Udah pertemuannya pernah bertemu di jalan, mungkin teman kerja, teman sekolah, teman kuliah, atau mungkin teman dari teman kantor, seperti itu ya. Teman dari ayah, ibu, atau siapapun itu ya. Dan disinilah dalam suatu perjalanannya Anda bertemu sampai berjalan bersama ya. Kalau dengan orang barunya di sini, saya rasa Anda itu bertemu dengan dia karena mungkin Anda lagi ke kafe atau lagi ke suatu tempat yang Anda bikin nyaman gitu ya, lagi bete lah ya, mungkin kafe atau lagi di tempat makan, rumah makan, atau di rumah Anda juga ya, dia tiba-tiba datang ke rumah Anda gitu, kenalan dengan Anda, mungkin tetangga, seperti itu ya. Ada tetangga orang baru ini ya. Kalau orang masa lalunya mungkin teman kuliah, teman kerja, atau siapa itu ya, kita nggak akan tahu, karena yang tahu itu Aquarius ya kan. Karena di sini sama-sama orang deket juga, nggak jauh. Tapi kalau yang di sini orang jauh ya. Kalau orang baru di sini ada tetangga, ada teman ya, atau ada orang yang memang sudah diincar sama si Aquarius, mungkin dikenalin sama temen atau ketemu di tempat-tempat kafe, rumah makan, atau tempat-tempat yang didatengin lah sama Aquarius kayak gitu ya. Tempat-tempat ternyaman, tempat wisata, mungkin seperti itu ya. Dan di sini ceritanya bagaimana bisa bertemu seperti ini ya. Kita lihat ceritanya. Aquarius ini di sini mungkin kalau saya rasa bertemu dengan orang masa lalunya ini, kita bahas yang untuk masa lalu dulu ya. Bertemu dengan orang masa lalunya di tempat kerja ini, atau teman kuliah, teman kerja, teman sekolah, seperti itu ya. Bertemu dengan orang ini, saya rasa orang ini tiba-tiba aja gitulah ya, ada suatu perjalanan, mungkin lagi perjalanan kerja, satu kantor, mungkin satu tempat kuliah, satu teman itu ya, teman kecil, atau bisa jadi seperti itu. Di sini juga dia lagi galau karena hancur perasaannya, disakiti oleh pasangannya mungkin ya. Karena di sini lagi ada perdebatan atau cinta segitiga. Bisa jadi pertemuannya di saat Aquarius lagi cinta segitiga dengan si pasangannya mungkin ya, dengan si Aquarius gitu ya. Dan di sini juga saya rasa pertemuan yang tiba-tiba ini dengan orang masa lalu membuat Aquarius itu kayak berantakan itu ya. Setelah tahu dia sudah memiliki pasangan, tahu-taunya kok malah ngerasa terjebak pada cinta segitiga ya. Nggak boleh harus ada cinta sama dia, nggak boleh ikut campur masalah dia. Tapi karena si orang ini merasa kayak hidupnya udah berantakan banget, gak tahu ketemu jalannya mau kayak gimana, pokoknya hancur-hancuran banget lah ya. Sampai akhirnya ya bertukar cerita lah ya dengan orang masa lalu ini. Dan nyata-nyata orang masa lalunya sudah memiliki pasangan, dan dia lebih memilih si Aquarius seperti itu karena merasa nyaman, jadi teman curhat, dan bisa dibawa jalan-jalan seperti itu ya, suka bawa dia jalan-jalan buat refreshing otak seperti itu ya,
buat ketenangannya si dia dari Aquarius, seperti itu. Aquarius emang orangnya suka terfling ya kan. Nah, dari sini dia ngerasa kalau Aquarius itu adalah sosok yang bisa memahami dia, kayak gitu ya. Sehingga di sini dia merasa bahwa Aquarius bisa dipercaya menjadi pasangan yang tepat bagi kehidupannya dia, seperti itu. Tapi nyatanya di sini karena dia sudah punya ikatan dengan orang lain, Aquarius jaga jarak gitu kan. Karena tidak mau terlibat pada percekcokan perebutan pasangan, seperti itu. Karena Aquarius tahu batasan mana yang orang sudah punya pasangan ataupun tidak gitu. Makanya di sini dia pernah mengatakan bahwa jangan ada cinta sama gue, karena gue nggak mau cari masalah, apalagi sampai buat hancur pasangan lo gitu loh. Nah, jadi di sini si Aquarius ngerasa kalau perjalanan cintanya dengan orang masa lalu ini salah. Dia tahu kalau posisinya salah itu, karena di sini masuk di dalam hubungannya orang yang sudah memiliki pasangan, seperti itu. Jadi sehingga di sini si Aquarius lepas dari dia karena tidak mau berdebat dengan pasangannya, karena pasangannya tahulah ya bahwa berdilin dengan si Aquarius gitulah. Sehingga di sini dia, orang masa lalu ini, lebih memilih menghindar dari si Aquarius biar tidak runyam, seperti itulah ya. Dia menjauh dari Aquarius karena apa? Karena dia tahu kalau Aquarius itu tidak punya salah apa-apa. Dia sebagai seorang sahabat atau teman kecilnya atau teman kerja, teman sekolah, seperti itu ya. Makanya di sini dia ngerasa gak mau menjebak si Aquarius atau gak mau membuat berantakan hubungannya, seperti itu. Dan pada akhirnya mereka berpisah, seperti itu, dengan orang masa lalunya, Aquarius dengan mereka, dengan dia, seperti itu ya. Karena di titik kesalahan yang sudah dilalui ini, sehingga Aquarius kena itu ya kan, karena udah kena atau udah ikut campur masalahnya si pasangannya ini. Ketika tahu udah berantakan hidupnya si dia terhadap pasangannya, Aquarius menghindar, dan ikut campur lagi karena sudah tahu kalau dianya ngerasa kayak hubungan ini nggak bisa ibaratnya nggak bisa dipertahanin karena terkait masalah restu orang tua juga gitu kan ya. Apalagi dalam detik-detik runyam seperti atau hubungan cinta triparty, kondisinya nggak tepat gitulah ya ibaratnya ya. Nah, itulah dengan orang masa lalunya. Sekarang dengan orang barunya yang saat ini. Nah, dengan orang barunya, dia kayak lagi sedih kehilangan si Aquarius gitu ya, karena ditinggalkan sama Aquarius. Seseorang ini gimana ya, kalau saya rasa dia sudah pernah diberi harapan oleh Aquarius, sudah pernah di PHP-in, diberi harapan, diberi kejutan, nyata-nyata mimpinya gagal kayak gitu ya. Hanya sekedar menganggap sebatas teman, bukan sebatas pasangan yang real, seperti itu. Dan di sini dia sebenarnya punya mimpi besar dengan Aquarius ya, orang baru ini. Tetapi di sini si Aquarius malah lagi gak fokus gitu ya, hanya bisa melihat dia, berharap-harap kepada dia gitu. Tapi dianya yang terlalu berharap besar banget sama Aquarius. Cuman di sini hatinya Aquarius masih belum besar gitu lah, ibaratnya belum ada rasa suka sedalam itu, tidak sedalam seperti yang dengan orang masa lalunya, seperti itu. Karena caranya si Aquarius dengan orang barunya di sini beda gitu ya, karena Aquarius jaga diri gitu juga ya, karena takut gitu ya, kalau
terjadi seperti yang dulu lagi itu. Makanya dia ngejaga jarak itu ya, bukan asal sembarangan langsung oke deh gue terima. Dia masih cari tahu dulu seluk beluknya seperti apa, karena dia nggak mau punya trauma lagi dengan masa lalunya yang dulu seperti itu. Dia sebenarnya happy ya kalau ketemu sama Aquarius. Dia happy banget, bahkan di sini banyak dukungan dari keluarga, dari orang lain, dari sahabat, dari siapapun, banyak dukungan banget. Hanya saja di sini Aquarius yang masih belum 100% memberikan cintanya kepada dia seperti itu. Hanya saja di sini dia selalu datang kepada Aquarius terus menerus, mengejar Aquarius terus menerus, sampai pada akhirnya dia kayak capek gitu ya, kayak kesel gitu karena harapannya dia di sini nggak terkabulkan, gagal gitulah, sia-sia, sehingga membuat dia ngerasa sedih seperti itu. Dan ini lucu banget ya kalau aku dengerin ya. Kenapa? Aquarius itu masih belum move on dengan orang masa lalunya gitu ya, karena cintanya Aquarius itu lebih besar kepada orang masa lalunya dibandingkan kepada orang barunya. Kenapa? Kalau orang barunya ini lebih banyak mengejar Aquarius ya. Kalau misalkan Aquarius laki-laki berarti pasangannya cewek gitu ya. Nah si cewek ini ngejar-ngejar terus ke Aquarius, tetapi Aquarius gak mau gitu ya dikejar-kejar kayak gitu, karena kayak ngelihatnya etikanya kurang baik lah ya kan, attitude-nya nggak baik gitulah ibaratnya. Nah si Aquarius ini pengennya Aquarius aja yang ngejar dia gitu loh, jangan dia yang ngejar Aquarius kayak gitu. Dan dia itu nggak suka, makanya di sini perasaannya belum 100% sama si dia gitu kan. Rasa sedih kan dianya gitu loh, karena disakitin, dikecewain sama Aquarius, malah ujung-ujungnya di PHP-in, diberi pengharapan palsu. Kekanakan banget ya. Cewek mah gitu ya, kalau udah dikejar cowok yang tampan langsung sampai dapet, kalau nggak dapet dia langsung balik arah, tapi tetap masih juga berharap-harap juga, mending udah nyari yang lain kan gitu kan ya. Kalau cowok sih mah sama banget gitu ya, nggak cowok nggak cewek sama caranya kayak gitu juga gitu. Tapi tenang ya, walaupun bagaimanapun Aquarius itu orangnya ya hati-hati juga lah ya, nggak sembarang memilih pasangan yang dia cari sebenarnya seperti itu. Karena di sini yang dia butuhkan adalah orang yang benar-benar bisa memahami keadaannya dia juga gitu, bukan asal yang ya udah deh gue pilih lo aja gitu, nggak kayak gitu. Tetapi yang saya rasa di sini memang Aquarius lebih memilih orang masa lalunya dibandingkan orang baru, karena tingkah lakunya orang baru ini kebangetan banget lah ya, masih cinta dengan orang masa lalunya, belum move on seperti itu. Oke, kita lihat oracle-nya, apakah ada hal lain di sini yang mungkin disembunyikan oleh Aquarius. Ada community, lalu the journey. Di sini ada rebirth. Oke. Oke, di sini ada hard work. Lalu ada anxiety. Nah, dari beberapa energi ini terlihat si Aquarius ini bagian Aquarius ya. Kalau saya rasa Aquarius di sini kayak orang yang ibaratnya sama dua orang ini ya, dia masih menganggap seperti sahabat aja gitu ya.
tidak menganggap sebagai pasangan dengan keduanya gitu ya. Makanya di sini dia menghindar gitu ya, orang masa lalunya menghindar karena tahu kalau si Aquarius ini hanya menganggap sebatas sahabatnya aja gitu ya. Dia masih pengen bebas lah ibaratnya. Dan orang barunya ini atau orang yang saat ini dekati Aquarius gitu ya, atau Aquarius yang dekati dia gitu ya, dia sedih kalau cuma dianggap sebagai sahabat karena dia maunya dianggap sebagai pasangan seperti itu ya. Dan bener-bener deh ya, Aquarius ini bener-bener udah nggak bisa diajak baik, mintanya diajak berantem mulu, emang greget gua. Oke, lanjut. The Journey ini ada sebuah perjalanan. Saya rasa kalau di sini ya memang pertemuannya saat itu bertemu sebagai teman kantor, teman seperjuangan, teman kecil, teman masa kecil ya, teman SD, SMA, SMP, mungkin ya, teman kuliah, teman kerja. Dan di sini sudah mungkin teman sebaya juga ya. Dia dengan temannya ini kayak gimana ya, ada sebuah perjalanan di mana dia bertemu sama dua orang ini ya, si Aquarius ini bertemu dengan orang masa lalunya di tempat kerja, di tempat kuliah, tempat masa kecilnya seperti itu. Dan di sini dengan orang barunya, entah dia yang datang kepada Aquarius atau Aquarius yang datang kepada dia. Di sini sama-sama ada sebuah perjalanan pertemuan ya. Dia yang datang kepada Aquarius, tapi nyatanya kejutannya hanya membawa sebuah kejutan biasa ya. Bukan kejutan yang sebagai pasangan yang surprise seperti itu, enggak. Karena Aquarius masih pengen bebas, pengen kebebasan, bukan pengen pasangan. Lalu di sini ada Rebirth. Rebirth ini kelahiran baru atau perubahan baru. Saya rasa di sini kelahiran kembali ini mungkin dimana sesuatu yang dirasakan oleh Aquarius dengan orang masa lalunya ya. Orang masa lalunya di sini mungkin kemarin udah hancur-hancuran banget ya. Udah berantakan hidupnya, masalahnya juga udah ribet banget ya masalahnya dengan orang masa lalunya, dengan pasangannya lah ya. Dan di sini Aquarius menjadi orang yang membantu perubahannya si orang masa lalunya ini. Ya. Dan di sini juga pertemuan dengan Aquarius di sini membawa suatu perubahan baru bagi dia gitu ya kan. Dan dimana di sini tidak terduga ya juga hal-hal yang terjadi gitu ya. Dan ini membawa suatu perubahan baru bagi dia, utamanya ya dari Aquarius, dengan kedatangannya Aquarius lah ya ibaratnya ya. Nah di sini juga ada the star dari orang barunya. Sebenarnya orang baru ini punya mimpi yang besar untuk bisa kembali lagi, berharap ada pertemuan kembali dengan Aquarius seperti itu ya. Berharap dia setelah putus ditinggalkan oleh Aquarius, dia berharap bisa
si Aquarius ini kembali lagi dengan dirinya seperti itu ya, bertemu lagi seperti itu. Pokoknya ngebet banget dia pengen ketemu sama Aquarius terus gitu loh. Entah perasaannya itu, cintanya itu besar banget gitu loh, bener-bener udah deh dikejar kayak antara tikus dengan kucing seperti itu ya. Si kucingnya bagian Aquarius, tapi si kucingnya bagiannya dia, tapi si tikusnya bagiannya Aquarius. Dan di sini juga ya seperti itulah ya perjalanannya, ada perubahan baru dalam hidupnya si Aquarius ya. Dan di sini ada kerja keras. Nah, hard work, usaha yang dilakukan si Aquarius selama ini ya, dengan orang masa lalunya, perbandingannya ya. Kalau dengan orang masa lalunya, dia benar-benar pasang badan ketika temannya atau orang yang masa lalu ini berdiri dengan Aquarius. Dia bekerja keras untuk membantu teman atau seseorang ini itu ya, saat ketika dia mendapatkan masalah seperti itu. Dia membantu sosok pasangannya dari si dia ini untuk bisa mencari jalan keluarnya seperti itu, ketika dia terlibat pada suatu percekcokan yang hebat seperti itu. Dan dia membantu bekerja keras untuk bisa keluar dari hubungan toksiknya si dia itu ya. Dan dia pasang badan banget lah ya, dia benar-benar menjadi sosok yang benar-benar bisa membantu si orang masa lalu ini. Gak tahu siapa orang masa lalu ini ya, tapi memang jiwanya Aquarius itu selalu membantu siapapun yang merasa ingin dibantu oleh dia seperti itu. Dia selalu pasang badan lah ya. Tetapi beda lagi dengan orang barunya di sini. Orang barunya menantikan dia itu kan ya, berharap banget untuk bisa kembali dengan dia. Tapi nyatanya usahanya di sini kayak masih setengah-setengah gitu ya, antara mau balik enggak, tapi kayak dia kayak udah deh, mending gue nggak balik sekalian gitu ya, daripada gue nanti ngebebanin dia lagi gitu. Karena dia tahu udah si dia di awal itu saat dia ibaratnya PHP gitu ya, udah nyakitin lah ibaratnya. Dia tahu, sadar kalau salah gitu caranya. Jadi di sini dia berusaha untuk nggak balik lagi. Harapannya ada sebenarnya, cuman rasanya perasaannya itu berbeda daripada sebelumnya. Lebih besar si orang ini ya, si orang baru ini dibandingkan si Aquarius. Perasaannya itu lebih besar orang barunya. Karena di sini orang barunya si Aquarius itu kayak berharap banget untuk bisa dapetin Aquarius, karena dirasa mungkin tampan seperti itu ya, mungkin Aquariusnya tampan, mungkin Aquariusnya cantik seperti itu, makanya dikejar-kejar terus gitu kan. Tapi dia nggak mau gitu loh. Karena apa? Karena dia ngerasa kayak masih maju mundur kayak gitu. Mungkin ya ada yang dia nggak suka lah, cuman nggak bisa diungkapkan secara gamblang kepada orang barunya gitu ya. Anxiety ini ada perasaan cemas ya, bingung, cemas. Nah, saya rasa di sini Aquarius itu kayak bingung banget ketika tahu pasangannya di sini, posisinya si Aquarius dengan orang masa lalu itu berdiri dengan cinta segitiga seperti itu. Dan dia juga terjebak pada cinta segitiga ini, itu masuk dalam lingkup hubungannya orang lain lah gitu ya. Tetapi dia nggak tahu gitu ya, bingung sampai akhirnya dia cemas gitu ya. Dan di sini dia ngerasa was-was
atas apa yang dia lakukan kepada orang masa lalunya. Sebenarnya dia itu lebih si Aquarius ini lebih memilih orang masa lalu sebenarnya, karena dia ngerasa kalau orang masa lalunya itu lebih dewasa, pemikirannya lebih tegas gitu ya, dan dia sangat kasihan sekali dengan orang masa lalunya, sampai-sampai orang masa lalunya ini selalu pergi dari rumahnya, menghindar dari keluarganya, nggak terus terang sampai gitu, sampai benar-benar stres gitu ya. Kayak ngerasa beban gitu, banyak banget yang dia hadapi gitu ya dengan kehancuran dalam hidupnya dia, dan dia nggak mau itu ngeliatin orang masa lalunya tuh merasa hidupnya tuh nantinya malah adanya bunuh diri atau apa kayak gitu. Makanya di sini dia hanya memberitahu lah ya kepada orang ketiganya dalam hubungannya dia gitu ya, hubungannya si pasangan dia gitu ya, orang masa lalu ini, pasangan dari orang masa lalu itu maksudnya ya. Nah, yang dijebak di sini adalah si Aquarius, karena sudah terjebak dalam hubungan itu sampai akhirnya si Aquarius pasang badan. Kalau lu mau ngehancurin dia, sahabat gue, lo harus berhadapan sama gue gitu. Tapi di sini perasaannya si Aquarius tuh kayak sok-sokan berani, tapi aslinya cemas-cemas, was-was lah ya, bingung gitu ya. Lucu banget ya kalau dengerin kayak gitu. Antara pasang badan sok-sok berani, tahu-taunya malah pulang-pulangnya udah tangan dingin, kaki dingin, udah keringet dingin gitu. Aduh, benar-benar udah. Dan pada akhirnya di sini dengan orang barunya juga kalau dengan orang baru dia juga cemas juga ya, was-was, karena si orang barunya ini sudah boro-boro, padahal ya Aquarius itu kan orangnya emang suka ngegoda ya kan, suka ngomong nanti gue lamar lu gitu, gue bakal deketin keluarga lu, dia udah ngomong duluan. si pasangannya ini udah ngomong duluan, udah rame duluan lah ya ke keluarganya, ke saudaranya, ke familinya gitu, sudah bikin ketertarikan sama keluarganya gitu. Tahu-taunya malah was-was di sini, dianya malah lu udah kasih tahu beneran ya, gue cuma canda loh kayak gitu loh. Jadi di sini dia kayak aduh beneran deh, kacau udah gua. Jadi dia kayak ngerasa aduh benar-benar nggak ngerti lagi gitu ya kan. Nah, dari sini energinya udah terlihat jelas bahwa Aquarius dengan orang masa lalu maupun dengan orang baru di sini memang hubungannya tidak ada masalah pasangan atau kekasih, karena di sini Aquarius masih beranggapan sebagai teman saja, tidak lebih seperti itu ya, karena dianggapnya kalau lebih kayak masih belum siap untuk ke tahap seperti itu ya, karena memang pemikirannya si Aquarius ini lebih-lebih kayak masih belum terlalu fokus ke sana, dia lebih fokus pada pekerjaannya, fokus dengan pemulihan dirinya sendiri, pengen kebebasan seperti itu, dan dia masih belum siap untuk ke tahap yang serius seperti itu. Tapi saya rasa di sini suatu saat jika dia sudah lebih berpikir dewasa gitu ya, tidak lagi memikirkan masalah perjalanan untuk hal-hal yang mengenai dirinya sendiri seperti itu ya, dia nantinya suatu saat pasti ada pembicaraan dari keluarganya yang mungkin bilang kamu udah umur segini gitu ya, pikirlah, jangan hanya fokus sama kerja, sama perjalanan untuk sendiri, fokuslah untuk mengenai mencari pasangan, atau ibu ayah pengen cucu gitu, pengen cucu dari kamu gitu, dari anak kamu. Nah di sini dia udah mulai was-was, waduh
orang tua udah pengen kayak gini, gue harus gimana, bingung. Jadi di sini kayak Aquarius itu orangnya panikan juga ya, Aquarius ya. Tapi kalau sekalinya udah ditegur kayak gitu sama orang tua, dia langsung kabur gitu, keluar cari jalan aman kayak gitu. Kan emang iya kan Kak, Aquarius kayak gitu emang orangnya. Jadi dia nggak mau yang ibaratnya dikekang kayak gitu. Kalau dia siap, oke, aku bilang siap kayak gitu. Jadi dia nggak mau yang tiba-tiba gitu ya, karena di sini dia nggak mau menjadi orang yang dirasa kayak kayak gimana ya ibaratnya ya, merasa ayo buruan kayak gitu dengan ini orangnya. Karena di sini yang dirasa dia lebih nyaman dengan orang masa lalunya. Kalau saya rasa ya, dia lebih nyaman sama orang masa lalunya dibandingkan dengan orang baru. Karena kalau orang baru ini terlalu kekanak-kanakan tingkah lakunya. Tapi dengan orang masa lalu, dia lebih merasa seperti menjadi orang yang lebih dewasa gitu ya, daripada orang ini. Walaupun pasangannya di masa lalu ini lebih dewasa daripada dia gitu, usianya lebih tua daripada dia gitu, tapi dia bisa menjadi dewasa di posisinya orang masa lalu ini gitu loh ya. Walaupun orang barunya juga sama gitu ya, dia juga menjadi orang yang terlihat kekanakan, itu pasangannya kekanakan dia nggak mau gitu ya. Walaupun bagaimanapun caranya dia terlalu kekanakan tingkah lakunya, dia tetap menjauh juga gitu kan. Nah disinilah tentang pertemuan jodoh, dimana tempatnya sudah pasti di sini, tempatnya di saat dengan orang masa lalunya itu adalah tempat bertemunya di tempat kuliah, mungkin di tempat sekolah, tempat kerja seperti itu. Dan di suatu perjalanan itulah pertemuannya tiba-tiba gitu ya. Dengan orang yang baru pun dia juga mungkin dikenali temannya, atau mungkin memang bertemu di suatu tempat kafe atau rumah makan, atau mungkin memang di tempat-tempat yang lainnya seperti itu, yang tidak terduga juga di sini ya. Oke, gitu aja dulu. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk bisa menyaksikan readingan terbaru dari kami. Dan jangan lupa ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.